Pemerhati Desa yang Budiman, kembali lagi pada Kabar Desa di TV, Bina Pemdes, YouTube, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangkaian acara Lomba Desa dan Kelurahan tingkat regional tahun 2022, pada hari Senin ini kita kedatangan calon juara dari Regional 3, yakni salah satunya dari Gorontalo, telah hadir bersama kita Pak Bupati dan juga Pak Kepala Desa. Boleh diperkenalkan dirinya, Pak? Ya. Izin. Terima kasih. Nama saya Hendra Hemeto STMSI, Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo. Baik. Bapak? Saya Kepala Desa Pilohayanga, Taufik Rusa. Baik. Pak Wakil Bupati, teman-teman dari desa yang Bapak bina ini, apa kelebihan ataupun potensi unggulannya sehingga desa ini bisa menjadi juara tingkat kabupaten dan juga tingkat provinsi dan maju ke tingkat regional? Ya. Alhamdulillah untuk Desa Pilohayanga ini dari 191 desa yang ada di Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu desa yang pada tahapan lomba desa dari tingkat kabupaten sampai dengan provinsi, mewakili Provinsi Gorontalo dengan inovasi pengelolaan keuangan desa berbasis dusun. Ya, jadi sampai dengan di dusun itu masyarakat tidak perlu lagi ini langsung dengan kepala dusunnya sudah bisa mendapatkan pelayanan mengenai keuangan yang ada. Baik. Peran pembinaan yang dilakukan oleh Kabupaten Gorontalo apa saja, Pak? Tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan hal yang sama terhadap seluruh desa, dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan dari dana desa itu kami kawal bersama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik. Tidak hanya di saat perlombaan desa ini, Pak, tetapi kira-kira ke depannya kelanjutan program pembinaan desa ini apa saja, Pak? Jadi tentunya ini menjadi penyemangat buat desa yang lain, dan ini akan kami selalu gaungkan di Kabupaten Gorontalo, karena memang pengawasan kami tidak hanya pada saat pelaksanaan lomba ini, tetapi bagaimana ke depan berkesinambungan agar supaya inovasi yang dilahirkan oleh Desa Pilohayanga ini menjadi motivasi buat desa yang lainnya untuk berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Gorontalo. Ya, itu juga menjadi pesan buat teman-teman desa yang belum berkesempatan juara ya. Ya, baik, Pak. Kemudian terkait dengan pelaksanaan kegiatan Lomba Desa tahun ini, Pak, di mana kita kemarin terpending 2 tahun tidak menjalankan karena pandemi. Apa kesan dan pesan Bapak terhadap pelaksanaan kegiatan ini, Pak? Tentunya dengan adanya pandemi COVID kemarin ini menjadi pembelajaran buat kita semua. 2 tahun kita diporak-porandakan oleh COVID. Alhamdulillah tahun ini khususnya untuk Kabupaten Gorontalo kami melakukan ini merupakan tahun kebangkitan untuk Kabupaten Gorontalo dari segala lini, bagaimana kita untuk membangkitkan ekonomi, menghidupkan pertumbuhan ekonomi yang ada di khususnya di Kabupaten Gorontalo. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati. Lanjut kita ke Pak Taufik, Pak Kepala Desa calon juara ini. Selamat sebelumnya. Gimana tadi waktu pemaparan, optimis bisa? Insya Allah, Pak. Optimis wajib. Meraih juara? Iya, wajib, Pak. Nah, apa saja, Pak, yang menjadi unggulan dari desa Bapak yang memang menjadikan Bapak optimis bisa menang? Ya. Pertama, kita mengandalkan apa yang ada di desa. Pertama dengan industri, kemudian kita juga dalam pelayanan digitalisasi. Iya, itu yang kita menjadi kedepankan untuk menjadi primadona di kita. Jadi awalnya terus terang aja di kita itu digitalisasi itu merupakan hal yang tabu. Namun dengan kita inilah bahwa pendekatan digitalisasi ternyata dapat mengoptimalkan, menggairahkan semua di bidang kesehatan dan lain-lain. Baik. Kira-kira untuk pendapatan asli desa adakah di desa Bapak? Ada, Pak. Ada. Dari sektor apa? Dari sektor pertanian, kemudian sektor perdagangan juga ada, Pak. Oke, baik. Selain pemerintah Kabupaten Gorontalo, pihak-pihak mana saja yang turut serta melakukan pembinaan ataupun berperan penting dalam pencapaian
desa Bapak bisa menjadi juara kabupaten, provinsi, dan maju sampai regional? Yang pertama adalah solidnya kita dulu dengan pemerintah daerah, Pak. Itu yang pertama. Kemudian solidnya kita dengan antara kepala desa. Jadi saya juara bukan karena saya sendiri, tapi solidnya kepala desa yang ada di Kecamatan Telaga dan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga banyak dibantu oleh dari Universitas Negeri Gorontalo terkait dengan beberapa program pemberdayaan yang ada. Sehingganya kolaborasi inilah yang bisa dapat membangun kita, menggairahkan kita untuk dapat maju terus, sehingga insya Allah bisa sama-sama kita bisa meraih kali ini tahun 2022 dalam hal lomba desa. Baik. Terakhir, kesan Bapak terhadap pelaksanaan ataupun tadi saat pemaparan di perlombaan desa tahun 2022 ini? Sangat senang, Pak, karena di sini kita bisa dapat menguji kapasitas kita sebagai kepala desa sampai di mana kemampuan kita dalam hal mengelola pemerintahan desa. Itu aja, Pak. Baik. Terima kasih Pak Kepala Desa, terima kasih Pak Wakil Bupati, salam sehat, sukses, semoga bisa meraih yang maksimal. Amin. Terima kasih. Pemerhati Desa, sekian kabar desa kali ini dari teman-teman Gorontalo selaku perwakilan calon juara lomba desa tingkat regional khususnya di Regional 3. Sampai ketemu di kabar desa berikutnya, salam.